ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau membahas perbandingan berbalik nilai. Mari kita simak apa itu perbandingan berbalik nilai. Di sini diberitahu bahwa perbandingan berbalik nilai terjadi apabila salah satu besaran mengalami kenaikan sedangkan besaran lainnya berkurang. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pengerjaan. Maksudnya gimana nih? Kalau banyak pekerja, berarti banyak orang yang bekerja suatu pekerjaan. Semakin banyak, maka lama waktu pengerjaannya akan semakin singkat. Nah, kebalikannya, ketika pekerjanya sedikit, maka lama pekerjaan itu selesai akan semakin lama. Yang kedua, perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Jadi gimana ini? Semakin cepat kendaraan itu berjalan, maka lamanya akan semakin singkat. Berarti perjalanan itu ditempuh semakin singkat. Jadi kalau kecepatannya kurang atau kecepatannya biasa aja, berarti perjalanannya itu akan memakan waktu lebih lama, gitu ya. Jadi perbandingan yang kita bicarakan di sini itu perbandingan yang seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Di sini diberikan soal, Pak Slamet memiliki persediaan makanan ternak untuk 30 ekor sapi selama 12 hari. Jika Pak Slamet membeli 10 ekor sapi lagi, berarti sapinya yang tadi 30 jadi 40 gitu ya. Persediaan makanan ternak tersebut akan habis pada waktu. Nah, mari kita coba jawab ya. Kita tuliskan seperti tabel persamaan perbandingan senilai. Kok persamaan? Kita lihat di sini, kita buatlah di sini banyak sapi atau jumlah sapi. Satu lagi adalah waktunya. Waktu penghabisannya gitu ya, penghabisan persediaan makanan. Jumlah sapinya berapa, waktunya berapa. Nah, kalau jumlah sapinya adalah 30 ekor, makanan itu akan habis dalam waktu 12 hari. Jadi katanya ditambah 10, berarti 30 tambah 10, jadinya adalah 40 ekor, akan habis berapa lama, gitu ya. Mari kita jawab. Ingat, perbandingan senilai berbeda dengan berbalik nilai. Yang kita bandingkan adalah jumlah sapi dengan waktunya. Berarti 30 per 40 sama dengan balikin. Oke? X per 12. Kembali lagi kamu ingat bahwa atas bawah boleh dicoret, samping kanan kiri boleh dicoret, gitu ya. Kita coret-coret yang bisa dicoret. 0 dengan 0 habis. Kemudian 4 dengan 12 dapat 3. Nah, berarti tinggal ini 1 ya. 3 per 1 sama dengan X per 3. Nah, kemudian ini kita kali silang. Jadinya adalah 9 sama dengan X atau X sama dengan 9 hari. Maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu 9 hari dengan banyak sapi 40 ekor. Gitu ya. Berikutnya, Indah berencana membagikan pulpen kepada 10 anak, di mana masing-masing anak mendapat 4 buah pulpen. Jika saat pembagian pulpen ada 2 anak yang tidak hadir, berarti dikurangi 2 dari 10 anak ya, maka banyak pulpen yang diterima tiap anak adalah, boleh kita buat tabelnya lagi, berarti di sini jumlah anak. Terus di kanan adalah jumlah pulpen. Nah, kita buat tabelnya, kita lakukan perbandingan berbalik nilai gitu ya. Kan anaknya makin sedikit, berarti pulpen yang diterima akan semakin banyak. Kita tuliskan dulu yang diketahui.
Jumlah anak ada 10, tiap anak mendapat 4 pulpen. Kalau jumlah anak dikurangi 2 tidak hadir ya, berarti 10 kurang 2, berarti ada 8 anak, banyak pulpennya berapa? Otomatis pulpennya akan semakin banyak diterima oleh yang 8 anak ini, gitu ya. Maka ini mari kita jawab perbandingan berbalik nilai. Berarti 10/8 sama dengan X per 4. Ini bisa coret ya samping-samping. Dapat 2. Ini kemari atas bawah. Dapatnya adalah 5. Sehingga X sama dengan 5. Maka banyak pulpen yang diterima oleh masing-masing anak adalah 5 buah. Gitu ya. 5 buah pulpen. Berikutnya, untuk memanen seluruh hasil kebun sawit dibutuhkan waktu 21 hari jika dikerjakan oleh 5 pekerja. Tetapi pemilik kebun sawit ingin semuanya selesai dalam waktu 15 hari. Maka jumlah pekerja yang diperlukan untuk memanen seluruh hasil kebun tersebut adalah, kita buat tabelnya lagi, oke? Tabelnya berarti di sini adalah waktu atau lama pekerjaan itu selesai. Kemudian sampingnya adalah banyak pekerja. Nah, kita buat tabelnya dulu. Waktunya ada 21 hari yang akan dikerjakan sebanyak 5 orang. Kemudian dia minta 15 hari harus selesai. Nah, 15 hari harus selesai berarti berapa orang yang harus menyelesaikan pekerjaan itu sampai semua hasilnya dipanen. Nah, mari kita jawab perbandingannya menjadi perbandingan berbalik nilai gitu ya. Harinya makin sedikit, berarti banyak pekerjanya harus makin banyak supaya selesai dalam waktu 15 hari. Kita buat perbandingannya, 21/15 sama dengan X per 5. Ini bisa dicoret ya. Ini 15 dengan 5 dapat 3. Kemudian atas bawah ya. Ini kemari dapat 7. Sehingga X-nya adalah 7 orang. Akan selesai dalam waktu 15 hari jika banyak pekerjanya adalah 7 orang. Jadi kalau pertanyaannya adalah banyak pekerja yang ditambahkan. Pekerja yang ditambahkan. Nah, kalau ditanya begini, jawabannya gimana? Banyak pekerja yang ditambahkan adalah berarti 7 orang dikurang dengan 5 orang. Berarti 7 kurang 5. Penambahan pekerjanya ada 2 orang. Tapi untuk soal yang ini, yang ditanya adalah maka jumlah pekerja yang diperlukan adalah, jawabannya 7 orang. Gitu ya? Oke? Berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 50 hari oleh 14 orang pekerja. Karena suatu hal, setelah 10 hari bekerja, pekerjaan itu terhenti selama 12 hari. Agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang. Nah, mari kita buat ya. Di sini kita bisa tuliskan adalah waktu atau lama pekerjaan itu selesai. Kemudian di sini adalah banyak pekerja. Nah, mari kita buat dalam tabel. Nah, waktunya adalah 50 hari. Waktunya pertama adalah 50 hari yang dikerjakan oleh 14 orang. Kemudian, setelah pekerjaan itu 10 hari berjalan, berhenti 12 hari. Berarti setelah 10 hari berjalan, sisa waktunya 14 hari gitu ya. Maka 50 kurang 10 adalah
40 hari. 40 hari isinya masih 14 orang. Nah, kemudian terhenti 12 hari. Maka si 40 hari tadi itu kita kurangkan lagi dengan 12. Maka menjadi 28 hari lagi lah sisanya. Berapa orang yang ditambahkan untuk supaya pekerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu, gitu ya. Maka bisa kita jawab perbandingan berbalik nilai yang digunakan siapa? 40 dengan 14 orang, 28 hari dengan X, itu yang mau dicari, gitu ya. Berarti bisa kita tulis dengan 40 per 28 sama dengan X per 14. Kanan kiri bisa dicoret ya. Ini kemari dapat 2. Habis itu atas bawah 40 sama 2 dapat 20. Sehingga X-nya adalah 20 orang. Berarti harus ada 20 orang yang menyelesaikan pekerjaan ini supaya selesai tepat waktu, gitu ya. Nah, yang ditanya tapi adalah tambahan pekerja, berarti kayak yang soal sebelumnya ya. Tambahan pekerja ada berapa orang? Tambahan pekerja. Berarti kita kurangkan ya. Yang di akhir kita kurangin dengan yang di awal. Nah, berarti jadinya 20 orang dikurang 14 orang. Maka tambahan pekerjanya adalah 6 orang. Nah, gitu ya. Kira-kira beginilah perbandingan berbalik nilai. Nanti dicoba kerjakan soal-soal yang mirip dengan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus disimak video-video yang akan datang. See you!